Bahu monyet batu itu terbelah, dan sepotong batu besar jatuh. Batu itu berpusat di tempat jatuhnya batu, dan retakan di sekitarnya menyebar. Hati monyet batu itu berdebar kencang, tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Sungguh luar biasa, betapa kuatnya tubuhnya, ia tahu betul bahwa tubuhnya dilindungi oleh rune, belum lagi tubuhnya tidak dapat dihancurkan oleh lawan selevelnya. Bahkan jika ia adalah lawan 2 level lebih tinggi, ia tidak dapat menghancurkan tubuhnya seperti ini. Namun sekarang, lawan selevelnya telah menghancurkan tubuhnya, yang berdampak besar pada hati monyet batu. Pada saat yang sama, monyet batu itu sangat marah. Ia terluka, ini sangat memalukan, ini tidak boleh terjadi, ia harus membunuh Ye Chen dan binatang Tianxing, atau ia akan menjadi tak tahu malu. Monyet batu itu tidak lebih dari itu, kata Ye Chen bersemangat. Monyet batu itu berwajah garang, lalu berkata dengan dingin, beranikan diri untuk bertarung sendirian denganku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah perlu bagiku untuk melawanmu sendirian? Membunuhmu saja sudah cukup, segala cara bisa dilakukan, bunuh, raung monyet batu, ia sangat marah, bunuh. Ye Chen juga meraung, momentumnya melonjak, akan melindungi baju zirah dewa di depan dadanya, menahan serangan monyet batu, lalu dengan gegabah membalas. Monyet batu teringat akan kengerian keluarga Husen barusan. Serangannya dapat ditangkal sepenuhnya oleh baju zirah dewa. Pada saat itu, kesempatan terbaik Ye Chen untuk menyerang, yang sulit ditembus. Monyet batu tidak berani menyentuh Ye Chen. Ia tidak memiliki keuntungan dalam melindungi baju zirah dewa. Pada saat ini, binatang surgawi bergegas, mengayunkan batang besi emas dan menghancurkannya, dengan kekuatan puluhan juta, yang sangat mengerikan. Monyet batu hanya bisa bertabrakan dengan binatang surgawi, dan keduanya terdorong mundur. Ye Chen mengangkat tinjunya untuk membunuhnya. Kedua tinjunya seperti planet yang menyilaukan, penuh dengan kekuatan penghancur. Monyet batu juga tidak berani melawan Ye Chen, ia merasa sangat tercekik. Perjalanan kita masih panjang, saat kita sampai di kota ke-9, aku akan memenggal kepalamu. Monyet batu akhirnya menyerah, ia memilih untuk melarikan diri. Bisakah kau melarikan diri? Ye Chen bergumam dingin. Aku akan pergi, kau tidak bisa menghentikanku. Monyet batu sangat percaya diri. Benarkah? Ye Chen mencibir, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi 2 tubuh terpisah, lalu menghalangi jalan monyet batu. Monyet batu mencibir dengan jijik, 2 inkarnasi dapat menghalanginya. Ia bergegas ke salah satu inkarnasi, dan Ye Chen mencibirnya. Kemudian ia mengorbankan tungku api untuk monyet batu. Tungku api itu menyemburkan api panas, yang dapat membakar langit. Itu sangat mengerikan. Monyet batu merasakan suhu tungku yang mengerikan, wajahnya berubah drastis, dan tubuhnya cepat mundur. Monyet batu yang sedang mundur, di belakangnya, Ye Chen, memegang pedang 9 yang dan membunuhnya dengan 1 pedang. Pedang itu seringan api, menyapu dengan suhu panas, kecepatan angin, dan kilat. Monyet batu itu terkejut. Inilah yang belum dilakukan Ye Chen. Monyet batu itu melolong, seluruh darah manusianya mengalir keluar, dan seluruh runenya menyala, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Spiritualitas yang tak terkalahkan. Monyet batu itu meraung, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan, lalu bergegas menuju serangan pedang suci 9 yang. Tongkat batunya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dan jatuh ke pedang. Boom! Ketika suara keras datang, roh pedang itu hancur, dan monyet batu itu menerjang tubuh Ye Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu juga merupakan tongkat yang menyapu, yang agung dan tak terhentikan. Ye Chen ketakutan. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Dia mencoba yang terbaik untuk membunuh dengan pedangnya, tetapi dia masih merasa tak terhentikan. Boom! Pedang Jiu Yang bertabrakan dengan tongkat batu, dan Ye Chen terguncang. Monyet batu tak terbendung dan berlari keluar dari pengepungan. Aku telah mencatat semua ini, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Monyet batu melolong, dan amarahnya terpendam hingga tak terkira. Kau tidak bisa membiarkannya pergi. Wajah Ye Chen muram, ini untuk membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Ia segera mengejarnya, dan tubuhnya lenyap dalam sekejap. Monyet batu melancarkan caranya sendiri untuk menekan bagian bawah kotak. Kecepatannya juga sangat mengerikan, yang tak kalah hebat dari teknik ruang dan waktu Ye Chen. Mengejar 2 daun pertama tidak selalu mudah. Amitabha, bagus. Betapa bagusnya. Saat ini, langit dan bumi memikirkan sebuah nama Buddha. Hati Ye Chen mencelos, dan ia tahu biksu itu tanpa aku yang akan mengacaukan situasi. Tanpa aku, kau tak punya urusan. Sebaiknya kau tidak ikut campur, Ye Chen memperingatkan dengan lantang. Dermawan, letakkan pisau jagalmu dan berbaik hatilah. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan berkah di kehidupan selanjutnya. Tidak, aku muncul, tangan terkatup rapat, dan berkata perlahan. Aku belum menyelesaikan hidupku. Apa yang harus kulakukan di kehidupan selanjutnya? Aku tidak akan membunuhnya hari ini. Bisakah kau menjamin dia tidak akan membunuhku lain kali? Ye Chen bergumam dingin. Aku akan membunuhmu lain kali. Monyet batu itu meraung. Kau dengar aku, lain kali, apakah kau akan mengikuti batu itu untuk menghadapi prinsip-prinsip ini, dan lihat apakah dia akan membunuhmu dengan tongkat?
Ye Chen mencibir. Wu menghela napas, tidak peduli apa yang terjadi nanti. Singkatnya, kejadian ini kualami hari ini, jadi aku tidak bisa melihatmu membunuh makhluk hidup. Jika kau menyelamatkan harimau hari ini, lebih banyak hewan akan mati di mulut harimau di masa depan. Apakah kau menyelamatkan manusia atau menyakiti manusia? Tanya Ye Chen dengan nada tajam. Ini memang pertanyaan yang sulit dijawab. Namun, jika ia membiarkannya hari ini, ia akan merasa gelisah. Orang-orang di dunia ini hanya ingin hidup, tetapi tak sanggup melihat kematian mereka. Jika aku harus mengorbankan nyawa, aku akan menghentikannya. Tidak, kataku dengan keras kepala. Kalau begitu kau bisa melakukan yang terbaik sampai akhir. Jika kau bisa mengubah batu itu menjadi batu dan berhenti membunuh orang tak bersalah di masa depan, semua ini bisa dibicarakan. Ye Chen bergumam dingin. Ia memberiku masalah besar. Bagaimana monyet batu bisa bertahan hidup? Aku khawatir itu takkan terjadi tanpaku. Mau melawanku, aku akan membunuhmu dengan sekali pukul. Monyet batu meraung. Ye Chen merasa monyet batu itu benar-benar imut. Setiap kali, ia memasang jebakan untuk dirinya sendiri, memaksa dirinya ke dalam situasi yang sulit. Tidak, aku menggelengkan kepalanya, mendesah, lalu tiba-tiba tubuhnya berbalik dan berdiri di depan Ye Chen. Monyet batu itu berkata, pergilah, jaga dirimu baik-baik. Ye Chen juga tidak melanjutkan pengejarannya, mencibir dan mencibir, tanpa aku menggelengkan kepala dan mendesah, itu berarti kau tidak punya obat untuk menyelamatkanmu, bahkan Buddha pun tidak bisa menyelamatkanmu. Monyet batu sangat marah, tetapi ia tahu situasinya saat ini, tidak lagi berlama-lama, dan segera pergi. Melepaskan harimau itu ke gunung hari ini akan menjadi masalah besar di masa depan. Binatang itu khawatir. Ye Chen mencibir, tidak masalah, kita masih belum punya aku. Tidak, aku menatap Ye Chen, sedikit terkejut. Ye Chen berkata, kau membiarkan orang pergi. Jika dia membunuh orang di masa depan, kau peduli atau tidak? Tentu saja, tanpa ragu, tanpa ragu. Baiklah, karena aku yang bertanggung jawab, aku akan membantumu menyeberangi sungai. Ye Chen tertawa terbahak-bahak, coba pikirkan, menyeberangi sungai itu seperti roh suci, itu pasti bisa dibanggakan di mana-mana. Petik 2, kalau kau tidak tersenyum, kau pasti bercanda. Aku berkata, saudara Wu, jangan anggap aku bercanda. Kalau lain kali kau tidak peduli, kau tidak perlu menjadi seorang Buddhis. Apalagi yang kau pelajari, aku hanya akan menganggapmu sebagai roh suci, kalau tidak, bagaimana mungkin kau memihak monyet batu itu? Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, jika ini bencana yang kusebabkan, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Tanpa pamrih dan tanpa rasa takut, Ye Chen mencibir dan berkata, jika terjadi sesuatu, bahkan jika kau terbunuh, berapa banyak nyawa yang bisa kau hidupi sendirian? Bahkan jika dia membunuh monyet batu itu, berapa banyak nyawa yang bisa kau korbankan? Sudahkah kau menghitungnya? Manusia tidak bisa dilahirkan kembali setelah kematian. Sekalipun kau bertanggung jawab, bagaimana kau bisa menanggungnya? Kau selalu peduli pada hal ini dan kehilangan orang lain. Sifat beberapa orang memang sulit diubah, tetapi kau menurutinya. Bukankah itu bertentangan dengan ajaran Buddhamu? Adakah yang bisa kau katakan dengan jelas? Ye Chen menatapku. Setelah mendengar ini, Wu Yi terdiam, dan kata-kata ini memang tidak dapat dipahami. Tuhan memiliki kehidupan yang baik. Tuhan memiliki kebajikan kehidupan yang baik, tetapi kita bukanlah Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Sifat setiap orang berbeda. Bisakah kau memastikan bahwa setiap orang dapat mendengarkanmu dan memiliki kebajikan kehidupan yang baik? Ye Chen mencibir. Tanpa aku dan tanpa kata-kata, ia tidak dapat menjawab. Amitabha, aku tidak cukup baik untuk menjawab kata-kata sang dermawan. Bukan aku, katanya dengan sangat tulus. Ye Chen berkata, dharma Anda terlalu sempit. Anda hanya peduli dengan masa kini dan tidak memperhatikan jangka panjang. Misalnya, jika Anda membunuh seekor semut, Anda mengatakan semut itu sudah dibunuh, tetapi bagaimana mungkin Anda pernah berpikir bahwa semut akan mengambil nyawa orang lain? Ini adalah dunia seleksi alam. Ada rantai pembunuhan. Apakah Anda harus mengurusnya? Tanpa saya dan terdiam, ia akhirnya melipat tangannya dan berkata, saya harus belajar Buddhisme dengan giat. Beberapa hal tidak dapat diselesaikan oleh Buddhisme. Ye Chen berkata, terkadang, kekerasan adalah cara terbaik untuk mencapai hal-hal absolut. Sang dermawan itu radikal, katanya sambil tersenyum. Inilah dunia itu sendiri. Jika Anda umat Buddha dapat mengubah semua ini, tidak akan ada pembunuhan di dunia. Jika ada kepentingan, akan ada pembunuhan. Ye Chen berkata, bisakah kau menjamin tidak akan ada minat di dunia ini? Bisakah kau membuat hati semua orang murni? Aku harus berusaha sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal ini. Jika semua orang berpikir begitu, akan selalu ada pembunuhan di dunia ini. Selama aku membiarkan satu orang berubah, itu adalah semacam kesuksesan. Tanpa aku, hatiku tiba-tiba menjadi tenang. Setelah mendengar ini, Ye Chen menatap ekspresi tegas Wumi dan berkata sambil tersenyum, keyakinan saudaraku Wu teguh, yang membuat kita kagum. Ini adalah misi setiap murid Buddha. Aku hanya melakukan tugasku. Tidak, kataku dengan tenang. Luar biasa bisa melakukan apa yang ingin kau lakukan dengan baik. Ye Chen tampak serius untuk berkata, Amitabha, tidak,
Tangan terkepal, Ye Chen menatap binatang Tianxing, lalu mereka pergi. Monyet batu adalah bahaya tersembunyi yang sangat besar. Kita harus membunuhnya. Kalau tidak, jika kita membalas di masa depan, hasilnya akan mengerikan. Kata Beast Heaven Line dengan sungguh-sungguh. Ye Chen mengangguk pelan dan berkata, meskipun monyet batu itu sombong, dia bukan orang bodoh. Setelah perang ini, dia pasti akan waspada dan berjaga-jaga terhadap kita dimanapun. Sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan kedua, kecuali dia datang kepada kita. Ketika dia datang kepada kita, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi kita, dan kemudian semuanya akan terlambat, kata Beast Tianxing. Tidak masalah, dia sedang meningkatkan kekuatannya, kita juga sedang meningkatkan kekuatannya, kekuatan semua orang sama. Ye Chen berkata dengan tenang. Beast Tianxing mengangguk, dan kemudian mereka pun menuju ke kota kedua. Orang-orang yang bisa datang ke kota kedua telah disaring dari kota pertama. Jumlahnya sangat sedikit, tetapi masing-masing adalah jenius yang unik. Ye Chen juga sangat jelas tentang binatang buas itu. Kali ini, mereka tiba di kota kedua. Tidak sedikit orang, jadi mereka tidak khawatir. Mereka berjalan perlahan dan santai sepanjang jalan. Dalam perjalanan, mereka juga berlatih dan bertemu dengan serangan monster-monster kuat. Di tempat dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih, terasa seperti tanah suci peri. Dikelilingi oleh pegunungan dan sebuah danau kecil di tengahnya. Tempat yang sangat indah. Ye Chen dan binatang Tianxing baru saja tiba di sana dan sedang menikmati pemandangan yang indah. Sesaat kemudian, mereka mendengar suara gemuruh. Air danau di kejauhan dipenuhi ombak besar. Sebuah cakar besar muncul dari air dan melesat ke arah pantai. Di pantai, seekor kera putih besar melolong. Kera putih itu mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menghantam cakar besar itu. Boom! Suara keras terdengar, gunung-gunung bergetar, danau berjatuhan, dan momentum yang luar biasa. Ye Chen dan binatang Tianxing terkejut, lalu mereka menyembunyikan napas, bersembunyi di antara orang-orang yang lewat. Setelah tumbukan itu, danau bergolak dan sebuah kepala besar muncul dari danau. Ada dua tanduk hitam besar di kepala itu, yang tampak seperti naga, tetapi belum ada naga. Itu adalah naga hitam. Naga itu begitu besar sehingga ia memelototi kera putih di tepi danau dan berkata, Pak Tua, kau tidak perlu terlalu banyak menggertak orang. Aku tahu ada harta karun di dasar danaumu. Apa kau ingin menempatinya sendiri? Kera putih itu membuka mulutnya, dan suaranya serak. Jiaolong berkata dengan dingin, danau ini adalah wilayahku. Semua yang ada di sini milikku. Kau tidak berhak mengambilnya. Kalau begitu, aku hanya bisa merampok. Kera putih itu sangat mendominasi. Itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan. Jiaolong juga sangat percaya diri, dia tidak takut dan meraih kera putih dengan cakarnya yang gelap. Kera putih juga merasakan momentum, mengangkat telapak tangannya dan menepuknya. Kedua binatang raksasa itu bertabrakan, dan rasanya seperti gunung runtuh. Kera putih dan naga itu mundur. Kemudian naga itu bergegas keluar dari air dan menukik ke arah kera putih. Kecepatannya secepat kilat, dan cahaya hitam yang mengerikan keluar dari mulutnya. Kera putih itu berteriak keras, telapak tangannya bersinar, lalu ia mengepalkannya. Tinjunya mulai berayun dan teknik tinju yang sangat misterius diluncurkan. Setelah evolusi tinju semacam ini, seekor kera putih raksasa muncul di belakang kera putih tua itu. Kera putih raksasa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kera putih tua itu akhirnya mengeluarkan kekuatannya, mengayunkan tinjunya, selusin pukulan berturut-turut dilancarkan, tinju yang mengerikan, kekuatan luar biasa yang mengerikan. Sungguh tinju yang kuat. Ye Chen dan binatang buas Tianxing sama-sama ketakutan. Tianxing, jika kau mendapatkan tinju seperti ini, kau pasti akan lebih kuat. Mata Ye Chen penuh dengan cahaya. Di mata binatang Tianxing, cahaya yang sama keluar, berkata, jika kamu bisa mendapatkannya, itu lebih baik. Ini saat yang tepat bagi mereka berdua untuk dikalahkan. Pasti ada sesuatu yang baik di danau itu. Kalau tidak, kera putih tidak akan membunuhnya, kata Ye Chen dengan yakin. Kera putih menunjukkan teknik tinju misteriusnya, dan naga itu tidak mau kalah. Ia meraung, keterampilan guntur dan petir naga. Naga itu meraung dengan guntur dan kilat di sekujur tubuhnya. Guntur dan kilat melonjak di cakarnya. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan guntur dan kilat untuk membunuh kera putih. Pada saat yang sama, telapak tangannya terus menyatu, membentuk kelompok energi petir yang sangat besar, dengan kekuatan luar biasa yang membuat kulit kepala mati rasa. Guntur dan kilat yang dipancarkan naga itu bertabrakan dengan tinju kera putih. Tinju kera putih sangat mendominasi dan dapat menghancurkan guntur dan kilat. Ketika tinju yang kuat itu bertiup, naga itu mengeluarkan energi guntur dan kilat. Itu adalah gugusan energi yang sangat besar, mengerikan, penuh dengan kekuatan penghancur. Mata kera putih tenggelam, dan merasakan tekanan yang sangat besar, meraung, dan si kera putih raksasa meraung di belakangnya, yang melesat dengan kekuatan yang lebih dahsyat, dan tinju raksasa itu tiba-tiba menghantam. Boom! Dua kekuatan dahsyat bertabrakan, dan seluruh danau akan mengering. Gunung-gunung di sekitarnya meraung, gunung-gunung runtuh, dan cuacanya mengerikan. Baik si kera putih maupun naga itu mundur, dan mereka mundur. Namun, si kera putih tampaknya yakin akan sesuatu di dasar danau.
Ia terus mengaum dan membunuh naga itu, dengan lambaian tinjunya dan kekuatan yang luar biasa. Naga itu meraung dan sangat marah. Tubuhnya yang besar melesat keluar dari danau, lalu ekornya yang besar menerjang ke arah kera putih. Kibasan ekornya sangat kuat. Ekor kera putih bertabrakan dengan ekor naga, menimbulkan suara keras, dan kehampaan pun terhempas. Dua binatang raksasa bertarung bersama. Daratan pegunungan dan sungai ini telah hancur, hanya menyisakan kekacauan, di mana hanya ada pemandangan indah. Aku merasakan napas kuat lainnya. Seharusnya ada monster kuat lainnya yang mengintai di sekitar sini. Aku ingin menunggu sampai naga dan kera putih terluka. Ye Chen sangat menyadari napas aneh itu. Binatang Tianxing juga menyadarinya, lalu bersenandung dingin, kalau begitu kita akan terus menunggu, dan menunggu mereka saling membunuh, dan kemudian burung pipit kuning lainnya akan muncul di masa depan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ide bagus, kalau begitu. Ye Chen dan binatang Tianxing sangat tenang dan bisa menahan napas. Kera putih dan Jiaolong bertarung hingga mencapai kondisi yang sangat tragis. Kera putih berlumuran darah, bulu putih di sekujur tubuh berubah menjadi merah. Sisik naga itu juga hancur, dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Jiaolong, jika kita terus bertarung, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Bagaimana kalau kita bersama-sama menjelajahi rahasia danau ini? Tanya kera putih. Jiaolong berkata dengan dingin, sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Aku akan membunuhmu hari ini. Jiaolong telah kehilangan kesabarannya. Kali ini, dia tidak akan mati. Kera putih yang sombong berkata dengan dingin, kalau begitu, jangan mati terus-menerus. Hari ini kita lihat siapa yang menebas siapa. Kera putih dan naga itu bertabrakan dengan sengit lagi, dan cakar besar naga itu menghujaninya dengan guntur dan kilat. Tinju kera putih begitu dahsyat dan mengerikan sehingga dia tidak tahu mengapa tubuhnya begitu kuat. Boom, di sini, semuanya berantakan. Danau itu runtuh. Puff, kera putih memuntahkan darah, dan naga itu hampir terbelah menjadi dua bagian. Pada saat ini, auman harimau datang, seekor harimau putih besar muncul dan menerjang kera putih. Kera putih mengamuk, harimau putih, beraninya kau menyerang tempat ini, cari mati. Petik 2, kera putih sekali lagi menunjukkan teknik tinju yang dahsyat, tinju yang tak terhitung jumlahnya dibombardir. Harimau putih meraung, hutan pegunungan bergetar, dan cakar-cakar besarnya berayun, bertabrakan dengan kera putih. Bom, tubuh harimau putih itu terpental terbalik, dan kakinya hampir meledak. Harimau putih tidak menyangka kera putih memiliki kekuatan yang begitu mengerikan saat ini, ia benar-benar meremehkan kekuatan kera putih. Bersama-sama, bunuh mereka, dan kita bisa menjelajahi rahasia danau. Harimau putih itu meraung. Jelas, ada monster kuat lainnya di sekitar. Bunuh. Sesaat kemudian, seekor monster meraung, dan seekor macan tutul bergaris 9 muncul dan menerkam si kera putih. Kemudian, seekor elang emas raksasa muncul dan menyambar naga itu. Raungan. Selanjutnya, seekor kura-kura raksasa lain muncul dan mencakar-cakarnya yang besar ke arah naga itu. Di hutan pegunungan, seekor serigala raksasa menyerang dengan kecepatan yang mengerikan dan menerjang si kera putih. Di saat yang sama, auman singa mengguncang hutan pegunungan, membuat gendang telinga pecah. Seekor singa emas bergegas keluar dan membunuh si kera putih. Tiba-tiba, begitu banyak monster kuat muncul, dan wajah si kera putih dan naga menjadi muram. Meskipun monster-monster ini tidak berani menyinggung mereka di hari kerja, tetapi mereka terluka saat ini. Monster-monster ini secara alami akan memanfaatkan kekosongan untuk masuk. Bajingan, apa kalian pikir kalian bisa berbuat sesuka hati saat terluka? Kalian mencari kematian. Si kera putih murka, dan aumannya mengguncang hutan pegunungan. Kemudian si kera putih begitu berlumuran darah sehingga ia melepaskan kekuatan yang luar biasa dan menghujani si macan tutul bergaris 9 dengan dua tinjunya. Macan tutul bergaris 9 itu begitu cepat sehingga tak berani bertabrakan dengan kera putih, sehingga ia melewati kera putih dan menyerang dari belakang. Berbalik dan memukul monyet itu. Macan tutul bergaris 9 itu terkejut. Tubuhnya tak mungkin menghindar, ia hanya bisa melawan kera putih. Puff, tubuh macan tutul bergaris 9 itu terlempar dan menyemburkan darah. Pada saat itu, singa emas dan iblis serigala menyerang dan membunuh kera putih secara bersamaan. Kera putih itu menghabiskan banyak energi dan darah. Saat itu, ia relatif lemah. Namun, ia masih mendominasi dan perkasa. Ia mengayunkan tinjunya dan membunuh singa emas dan iblis serigala itu. Bang! Kekuatan singa emas dan iblis serigala itu juga sangat mengerikan. Setelah tabrakan, tubuh kera putih terdorong mundur 100 meter, dan sudut mulut singa emas dan iblis serigala itu berlumuran darah. Orang tua itu terlalu kuat. Wajah iblis serigala itu tampak muram. Sudah di ujung tanduk. Kalau kau pukul lagi, dia takkan bisa melakukannya. Mata singa emas berbinar. Di sisi lain, kura-kura dan elang emas membunuh naga itu. Seekor naga mengayunkan ekornya dan menarik kura-kura. Pada saat yang sama, guntur dan kilat menyambar elang emas. Kura-kura itu bertabrakan dengan ekor naga, dan seluruh tubuhnya tercambuk dan berputar, lalu menuju Ye Chen dan binatang buas itu. Aku akan menghapusnya. Ye Chen dan Tianxing Bis berteriak satu sama lain. Mereka tertembak saat berbaring. Mereka bergerak maju mundur secepat mungkin tanpa diketahui sebelumnya.
Tubuh kura-kura itu melesat ke dalam hutan, menghancurkan sebagian besar hutan, dan akhirnya berhenti pada jarak 100 meter dari Ye Chen dan Bis. Kura-kura itu menjauhkan kepala dan kakinya. Cangkang kura-kura yang besar itu begitu keras sehingga mampu menahan serangan naga. Namun, elang emas itu berbeda. Ia tidak luput dari guntur dan kilat naga. Ia langsung disambar guntur dan kilat, dan bulunya terbakar. Setelah berteriak, ia hampir jatuh ke dasar danau. Namun, nasibnya tidak baik, naga itu membuka mulutnya, langsung menggigit tubuh elang emas, merobek elang emas itu menjadi dua, menggigitnya 2 kali, dan memakannya. Melihat pemandangan ini, kura-kura itu mengecilkan lehernya dan tidak berani menyerang Jiaolong lagi. Ia berencana untuk melarikan diri ke arah Ye Chen. Anak kura-kura itu penakut sekali, gerutu Ye Chen. Dia benar-benar kura-kura yang mengecil. Binatang itu juga berkata dengan nada meremehkan. Melihat kura-kura yang berlari ke arah mereka, Ye Chen dan binatang Tianxing saling berpandangan, lalu ia siap membunuh anak kura-kura itu. Kura-kura itu hanyalah Hunyuan Daluo Jinxian tingkat 2. Dengan kekuatan Ye Chen saat ini, membunuh lawan seperti itu bukanlah masalah, apalagi serangan diam-diam. Ye Chen telah mengeluarkan pedang suci 9 yang, dan binatang Tianxing memegang tongkat besi. Keduanya menahan napas dan menunggu kura-kura itu menyerbu. Kaki dan tungkai kura-kura itu berlari sangat cepat, di mana kura-kura yang lambat seperti kata orang lain. Ketika kura-kura itu menerjang Ye Chen dan binatang Tianxing, ia melihat waktu yang tepat dan memukulnya dengan tongkat besi. Kura-kura itu tidak memiliki perlindungan apapun. Batang besi itu jatuh menimpa tubuh kura-kura. Seluruh bumi berguncang, dan kemudian sebuah lubang besar muncul di tanah. Cangkang kura-kura itu pecah. Kura-kura itu kesakitan, dan kepalanya terjulur. Ye Chen melihat waktu yang tepat dan memenggal kepala kura-kura itu dengan pedang. Kura-kura itu pun mati seperti ini. Kita bisa merebus sup wang bahari ini, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ini obat mujarab, hati-hati dengan amarahmu, katanya sambil tersenyum. Aku baik-baik saja, aku punya istri dan anak. Apa kau masih laki-laki? Hati-hati, kau bisa mencari betina dan memberikannya padamu, kata Ye Chen sambil tersenyum jahat. Kera putih bertarung melawan singa emas dan iblis serigala. Singa emas dan iblis serigala terluka, tetapi kera putih tidak lagi mampu bertahan hidup, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan ki serta darahnya telah membusuk dan tidak mampu lagi menopangnya. Pada saat ini, seekor burung emas besar menerjang naga itu, dan cahaya kemasan terpancar dari mulutnya, membunuh naga itu. Naga itu meraung dan menyemburkan petir. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak di udara, menyebabkan riak gelombang udara yang besar. Burung emas besar itu tampak seperti gagak emas, tetapi salah satu kakinya hilang. Entah burung jenis apa itu. Burung emas besar itu sangat kuat, bersinar dengan cahaya keemasan, dan menerjang naga itu dengan momentum yang luar biasa. Naga itu meraung, menjulurkan cakarnya, dan menangkapnya. Burung emas itu juga menjulurkan cakarnya dan menangkap naga itu. Kedua binatang buas itu bertabrakan, menyebabkan bumi berguncang. Kera putih dan iblis serigala, pertarungan singa emas, telah jatuh ke dalam genangan darah. Iblis serigala dan singa emas terluka dan terkapar di tanah, lalu mulai memulihkan diri. Jika kau tidak melakukannya, naga itu tidak akan mampu menghadapinya. Manfaatkan kelemahannya dan manfaatkan situasi ini untuk membunuhnya, raung burung emas itu. Macan tutul bergaris 9 dan harimau putih bertarung lagi dan menyerbu ke arah naga. Naga itu meraung dan menyambar guntur dan kilat. Kekuatan guntur menyambar dan membunuh macan tutul bergaris 9 dan harimau putih. Harimau putih dan macan tutul bergaris 9 menghindar dengan cepat, lalu menghabisi mereka dengan kecepatan tinggi. Kedua monster itu sangat kuat. Setelah bertabrakan dengan Jiaolong, air danau di permukaan danau benar-benar meledak sepenuhnya. Air danau menguap setengahnya, dan sebuah istana kuno tersingkap di dasar danau. Setelah melihat istana tua di dasar danau, semua monster menjadi lebih bersemangat dan sepertinya melihat sesuatu yang penting. Ye Chen dan Bis Tianxing hanya melirik sekilas dan melihat sedikit, tetapi mereka tidak melihat dengan jelas. Namun dilihat dari ekspresi monster-monster itu, kita dapat melihat bahwa istana kuno itu sangat luar biasa. Setelah melihat istana kuno, singa emas, iblis serigala, burung emas, dan macan tutul bergaris 9 semuanya meraung kegirangan, lalu mereka menyerbu naga itu dengan lebih bersemangat. Naga itu meraung dan suaranya bergetar selama 9 hari, tetapi itu terlalu banyak. Menghadapi pembunuhan monster-monster kuat ini, ia tidak bisa sepenuhnya membalikkan keadaan. Jika di masa jayanya, Jiaolong bisa membunuh monster apapun di sini dengan satu cakar. Bajingan, kalau kalian ingin membunuhku, kalian harus membayar harganya. Aku tidak tahu siapa di belakangku. Naga itu dingin. Beberapa monster ketakutan. Meskipun Jiaolong sudah lemah, mereka takkan bisa dikalahkan jika mereka putus asa. Saat ini, apa kau mau mundur? Kita naik bersama, kuil kuno sudah melihat. Membunuh naga itu, kita bisa masuk untuk menyelidiki rahasianya. Burung emas besar itu meraung. Singa emas, iblis serigala, dan monster lainnya terbangun dan memikirkan harta karun di istana kuno. Mata mereka berbinar dan meraung ke arah naga. Beberapa monster terbunuh, naga itu meraung, guntur dan kilat menyambar seluruh tubuhnya, dan ia membuat rencana yang nekat.
Bahkan jika ia mati, ia harus menarik beberapa orang di punggungnya. Naga itu terus mengumpulkan kekuatan, tubuhnya melengkung ke atas, semua guntur dan kilat menyambar, lalu meledak. Boom! Petir menyambar dalam sekejap, kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar dengan dahsyat. Semua monster terkejut, tetapi saat ini mereka tak dapat mundur atau menghindar. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menahan serangan balik terakhir Jiaolong. Boom! Terdengar suara keras, dan monster-monster itu berbenturan dengan guntur dan kilat naga. Seluruh danau terbelah, dan air danau menguap lebih dari separuhnya lagi, lalu sebuah sudut kuil kuno di dasar danau tersingkap. Beberapa monster berhamburan keluar, mulut dan hidung mereka terlihat, tubuh mereka hangus disambar petir, dan bulu burung emas besar itu juga hangus, dan mereka jatuh terhuyung-huyung ke tanah. Semua monster ini terluka parah. Mereka merangkak di tanah dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, Jiaolong barusan juga karena terlalu banyak mengonsumsi darah esensi, sehingga tidak dapat jatuh ke danau. Situasi menjadi kacau, dan beberapa monster tidak lagi mampu melawan. Ye Chen dan Bi Tianxing melihat pemandangan ini, dan memastikan tidak ada monster lain yang berhibernasi, lalu mereka bergegas keluar. Belalang sembah menangkap jangkrik dan burung pipit kuning ada di belakang. Kali ini kita mendapatkan panen yang melimpah. Dewa binatang tertawa terbahak-bahak. Ada banyak makanan lezat di sini. Ye Chen memandangi monster-monster ini dan menjilat ludah mereka. Daging Jiaolong pasti enak, dan burung emasnya pasti lezat jika dipanggang. Ye Chen sudah memikirkan cara memasak dan menyantap hidangan lezat ini. Beberapa monster yang masih hidup namun tak berdaya melihat Ye Chen dan Bi Tianxing muncul, mereka marah. Terlalu sulit bagi mereka untuk menerima kematian mereka berdua. Bi Tianxing memandangi tubuh kera putih, lalu berkata dengan tegas, "Kau telah membunuh pamanku. Aku ingin membalaskan dendamnya." Setelah mendengar ini, Ye Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum penuh arti. Anak laki-laki itu juga menjadi jahat dan tahu cara ini. Semua monster lainnya terdiam beberapa saat. "Tolong, seekor kera putih dan seekor kera emas. Selain kera, hubungan darah macam apa yang kalian miliki?" "Konyol, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa dia masih memiliki orang sepertimu setelah bertahun-tahun di pegunungan?" Harimau putih berkata dengan marah. "Tidak bisakah kau tahu segalanya?" Gumamnya, "Jika kau membunuh pamanku, aku akan membalas dendam padanya hari ini, dan aku akan menebasmu terlebih dahulu." Petik 2. Seorang bocah lelaki yang hanya seorang Hun Yuan, Luo Jinxian Agung, berani berteriak di hadapanku dan mati. Harimau putih itu meraung. Binatang Tianxing mengayunkan batang besi emas dan menghantamnya. Batang besi itu sangat kuat dan mengerikan. Wajah harimau putih itu berubah drastis, dan tubuhnya ingin segera bereaksi, tetapi kekuatannya benar-benar tak mampu mengimbanginya. Seluruh tubuhnya hangus dan hampir kehilangan daya tempurnya. Harimau putih itu hanya bisa meraung dan berusaha sekuat tenaga memancarkan sinar cahaya, tetapi serangan seperti itu benar-benar rentan di hadapan binatang buas itu. Boom! Batang besi binatang Tianxing menghantam serangan harimau putih itu, lalu menghantamkannya ke kepala harimau putih, yang langsung meledakkan kepala harimau putih itu. Semua monster dan binatang buas di tempat kejadian menghirup udara dingin, dan mata mereka menunjukkan warna panik. Ye Chen berkata, "Segera tangan, jangan sampai mimpi panjang." Kata Ye Chen, dengan niat membunuh di matanya, lalu bergegas ke singa emas, mengayunkan tinjunya, melesat untuk membunuh dengan sekuat tenaga. Singa mengaum dan mengeluarkan jurus auman singa, tetapi jurus ini tidak berguna bagi Ye Chen. Ye Chen mengaum, dan naga itu bernyanyi ke langit, yang langsung mengguncang balik jurus auman itu. Pada saat yang sama, Ye Chen meniup tinjunya, dan singa emas hanya bisa menyaksikan tubuhnya menanggung tinju Ye Chen. Puff! Singa emas dihancurkan oleh tinju Ye Chen. Binatang Tianxing membunuh harimau putih, dan bergegas ke macan tutul 9 pola. Macan tutul 9 pola terkejut, tidak dapat melawan atau melarikan diri, hanya menunggu kematian. Puff! Macan tutul Jiwen dibunuh oleh tongkat binatang Tianxing, dan otaknya meledak. Ye Chen membunuh dengan pedangnya dan memenggal kepala burung emas itu. Kemudian, Ye Chen bergegas ke naga itu. Naga itu mengaum, tetapi dia hanya bisa mengaum. Ye Chen membunuh satu persatu, dan roh pedang yang kuat datang dan membelah kepala naga menjadi 2. Semua monster terbunuh. Ye Chen berkata kepada monster itu, "Pergilah ke Dewa Kera Putih Tua untuk melihat apakah kau bisa menemukan tinju itu." Monster Tianxing segera mendatangi Kera Putih, lalu mulai mencari indera kedewaan Kera Putih, mencari tinju yang kuat. Setelah beberapa saat, monster Tianxing sangat gembira dan berkata, "Aku mendapatkannya. Ini benar-benar teknik tinju yang hebat. Kurasa ini sangat cocok untukku." Bagus. Ye Chen juga senang untuk si monster. "Saudara Ye, kupikir kau juga bisa berlatih tinju jenis ini, yang juga cocok untuk gayamu. Tinju ini sangat mendominasi dan ganas," kata si monster. Si monster Tianxing mewariskan semua teknik tinju yang ia dapatkan dari si kera putih kepada Ye Chen. Setelah mempelajarinya, Ye Chen juga kagum. Ia berpikir bahwa metode tinju ini sangat cocok untuk ia latih. Bukan karena si kera putih itu mendominasi, tetapi setelah berlatih teknik tinju ini, kekuatannya secara alami menjadi sangat mendominasi. Setelah Ye Chen mengerti, ia tiba-tiba mengerti.
Si monster Tianxing mengangguk dan berkata, dengan tinju seperti ini, itu juga merupakan jurus pamungkas yang ampuh untuk menghadapi lawanmu. Ayo kita pergi ke dasar danau. Ye Chen berkata, ia mengumpulkan semua mayat di tempat kejadian. Mayat-mayat ini adalah hal yang baik dan tidak boleh disia-siakan. Setelah mengumpulkan mayat-mayat ini, Ye Chen dan si monster Tianxing bergegas ke dasar danau. Ada sebuah istana tua di dasar danau. Istana itu tidak begitu besar, tetapi memberikan kesan misterius. Ye Chen dan Tianxing bis tiba di gerbang aula kuno, yang tertutup rapat. Dua pintu logam besar dan gelap itu dipenuhi dengan nuansa yang kental. Apakah ini emas hitam berpola naga? Ye Chen melihat pintu logam gelap itu dan tiba-tiba terkejut. Sungguh luar biasa bahwa kedua gerbang ini semuanya terbuat dari emas hitam berpola naga. Ini adalah dua keping emas hitam berpola naga yang utuh. Sungguh menakjubkan bahwa begitu banyak daun emas hitam berpola naga telah terlihat untuk pertama kalinya di pagi hari. Apa asal-usul aula kuno ini? Tianxing bis juga tercengang. Sebuah gerbang terbuat dari material abadi terbaik. Bukankah ini lebih luar biasa? Pantas saja monster-monster itu ingin masuk dan mencari tahu. Bahkan jika mereka menghancurkan kedua gerbang ini, mereka akan menghasilkan banyak uang. Ye Chen tak dapat menahan gejolak di matanya. Terserah apa, mau buka pintu dulu. Naga itu begitu kuat sampai-sampai sepertinya tidak masuk. Kalau tidak, dia tidak akan menjaga istana kuno. Ini emas hitam berpola naga, salah satu material peri terbaik di negeri dongeng. Bahkan jika 9 lapis Hunyuan Daluo Jinxian datang, mereka tidak akan bisa dirusak. Ye Chen juga mengerutkan kening. Kemudian, ia teringat pada pecahan daftar dewa. Pecahan daftar Fengshen adalah material dewa terbaik antara langit dan bumi. Namun, menara emas hitam berpola naga hanyalah material abadi, yang tidak bisa dibandingkan dengan material dewa. Ye Chen akan mengorbankan sepotong pecahan daftar Fengshen dan kemudian ke arah pintu berpola naga berwarna emas hitam yang dihancurkan di masa lalu. Terdapat tanda pada gerbang emas hitam berpola naga. Ye Chen sangat gembira melihat pemandangan ini. Sepertinya pecahan daftar dewa masih bisa mendobrak pintu. Binatang itu pun sangat gembira, lalu Ye Chen mengorbankan pagoda emas hitam berpola naga untuk menghantam gerbang emas hitam berpola naga. Setelah berulang kali menghantam suatu tempat, retakan di tempat itu semakin terlihat jelas. Ye Chen hanya mengorbankan 5 keping daftar dewa, lalu berulang kali mengebom. Setelah ratusan pengeboman, hanya terdengar suara ledakan yang keras. Gerbang emas hitam berpola naga terbuka, dan sebuah lubang besar muncul. Sisanya berupa retakan, yang bisa runtuh kapan saja. Ye Chen membombardir 5 keping daftar dewa pada 5 bagian gerbang emas hitam berpola naga, dan seluruh gerbang emas hitam berpola naga hancur berkeping-keping. Hanya emas hitam berpola naga yang akan menghasilkan banyak uang. Binatang itu sangat gembira, dan wajahnya penuh senyum. Ye Chen pergi ke pintu dan menyeringai, lalu berkata, kita telah membagi pola naga hitam dan emas. Bis Tianxing tertawa. Dengan begitu banyak pola naga dan emas hitam, mereka dapat memurnikan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Pada masa itu, selama manusia kera emas besar dapat memegang senjata yang dimurnikan dengan pola naga dan emas hitam, itulah yang disebut Niu Qiang. 2 orang, 1 pintu berpola naga dan emas hitam, terbagi menjadi 2 bagian. Kemudian, keduanya melihat ke dalam aula kuno, dan interior klasiknya padat. Dari luar, mereka tidak dapat melihat apapun. Demi keselamatan, Ye Chen memisahkan diri untuk menjelajahi jalan di depannya. Begitu dia menghadapi bahaya, dia punya cukup waktu untuk mundur dari aula kuno. Ye Chen memisahkan diri untuk menjelajahi jalan di depannya. Di dalam aula kuno, Ye Chen sangat berhati-hati dan tidak berani bersantai. Mereka memasuki aula utama, tidak ada apa-apa di aula utama, hanya beberapa dekorasi dan hiasan biasa. Kemudian, Ye Chen dan Bis Tianxing terus menjelajah lebih dalam. Ye Chen memisahkan diri di depannya dan melihat sesosok mayat di aula samping. Tulang mati ini telah ada selama bertahun-tahun. Tulangnya tidak lagi kristal dan hampir kering. Ye Chen dan Bis Tianxing terkejut melihat kerangka itu, lalu mereka mendekatinya dengan hati-hati. Ada retakan pada tulang-tulang mayat. Beberapa tulang telah hilang, seharusnya sudah patah. Dari hancurnya tulang-tulang tersebut, kita dapat melihat bahwa pria ini pasti telah bertarung dengan orang lain sebelum meninggal, dan ia terluka parah, yang menyebabkan kematiannya. Siapa pria ini? Ceritanya besar, ya, bahkan jika kau punya istana seperti itu, emas hitam berpola naga itu sangat penting. Kata binatang itu. Ye Chen mengamati sekeliling dengan saksama, dan tidak ada benda lain di sekitarnya yang bisa membuktikan identitas mayat itu. Terlebih lagi, pakaian di mayat itu sudah lapuk. Hanya tersisa kerangka seperti itu. Tidak ada yang tahu siapa itu. Ayo kita cari tempat lain dan lihat apa yang mungkin kita temukan, kata Ye Chen. Kemudian, keduanya mulai pergi ke tempat lain, salah satunya memiliki aula samping yang telah dicari, tidak ada penemuan khusus. Sepertinya satu-satunya yang tinggal di istana ini adalah mayat itu. Benda-benda di dalamnya tidak begitu cemerlang. Bisa dikatakan bahwa pintunya adalah satu-satunya yang lebih megah. Apakah mayat itu cukup beruntung menemukan tambang emas hitam berpola naga, jadi ada begitu banyak emas hitam berpola naga?
Tanya binatang itu. Ia pikir ada pintu setinggi gerbang emas hitam berpola naga itu, dan benda-benda di dalamnya sangat berharga, tetapi ia tidak menyangka benda-benda itu begitu biasa. Mungkin kita melewatkan sesuatu, atau, kalau kita terlambat, lihatlah baik-baik. Ye Chen tak percaya hanya ada benda-benda ini di dalamnya. Perlahan ia mulai mengamati istana dengan saksama, setiap sudutnya tak luput dari perhatian. Ia sampai di aula utama, yang sangat sederhana dan luas. Ye Chen menghampiri singgasana, yang terbuat dari batu dan diukir dengan dua naga yang melingkar. Sangat indah, dan tampaknya tidak sederhana. Ye Chen mengamati dirinya sendiri di atas singgasana dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Namun, saat hendak pergi, ia tak sengaja menyentuh tanduk naga di singgasana. Tiba-tiba, ia mendengar bunyi klik seolah-olah ada mekanisme yang terbuka. Ye Chen menoleh ke belakang dan melihat singgasana mulai berputar, dan ada ruang lain di dalamnya. Ye Chen sangat gembira. Ternyata tidak sesederhana itu. Ia memanggil binatang buas itu, lalu memasuki ruang rahasia bersama. Setelah memasuki ruang rahasia, Ye Chen dan binatang buas Tianxing mendapati bahwa itu hanyalah sebuah rumah harta karun. Ada banyak lemari di dalamnya. Ada banyak kotak indah, beberapa botol, dan stoples di dalam lemari. Terlihat ada barang-barang bagus di dalamnya. Ye Chen dan Tianxing si binatang buas sangat bahagia. Mereka meraup untung besar secara tidak sengaja kali ini. Ye Chen membuka sebuah kotak dengan santai. Ada obat peri di dalam kotak kayu itu. Ketika Ye Chen melihat garis-garis pada ramuan itu, ternyata itu adalah Jiuji Xian. Buka kotak dengan santai, ternyata itu obat peri Jiuji. Ye Chen tercengang. Garis-garis Tianxing si binatang buas berbinar, lalu membuka kotak itu dengan santai, juga ketakutan, aku menghapusnya, juga obat peri Jiuji. Dari mana asal-usul kerangka itu? Bagaimana kau bisa mengumpulkan begitu banyak barang bagus? Ye Chen terkejut. Ia mendapatkan banyak keuntungan. Kemudian, Ye Chen membuka botol kecil berisi pil. Ye Chen membuka tutupnya dan bertanya pada Dan Xiang. Wangi sekali. Pil jenis apa ini? Ye Chen menuangkan pil ke tangannya, dan melihat pil itu berbentuk bulat dan gelap, bergaris-garis, dan berkilauan dengan cahaya redup. Ye Chen melihat botol itu, tetapi tidak ada tanda apapun di atasnya. Apapun pilnya, itu pasti barang bagus. Bis Tianxing tertawa. Kemudian, keduanya mulai menggeledah semua barang, entah itu obat peri Jiuji atau pil tingkat tinggi. Bagaimanapun, tidak ada yang buruk. Ye Chen membuka sebuah kotak berisi gulungan tua. Gulungan itu terawat dengan baik dan tampaknya takut rusak. Ye Chen dengan hati-hati membuka gulungan itu, dan kemudian melihat beberapa kata besar tertulis di gulungan itu, teknik 5 petir. Apakah ini seni sihir? Tanya Ye Chen setelah melihat namanya. Aku menghapusnya, nama ini cukup menarik, 5 guntur-guntur. Ini untuk menghanguskan orang, kata binatang Tianxing sambil tersenyum. Ye Chen langsung teringat pada guntur dan kilat naga dan berkata dalam hati, apakah keterampilan naga juga keterampilan 5 guntur? Cacing panjang itu, yang merupakan keterampilan pemboman 5 guntur Binatang surga itu meremehkan untuk mengatakannya. Ye Chen berkata, saya harap saya terlalu banyak berpikir. Gerbang emas hitam berpola naga itu pasti tidak bisa membukanya, dia tidak bisa masuk, jangan ambil gulungan ini, kata binatang itu. Ye Chen mengangguk, lalu mengamati narasi di atas dengan binatang Tianxing dengan saksama, dan kemudian merekam sihir yang kuat ini dalam pikirannya. Setelah pergi dari sini, dia berencana untuk berlatih dengan baik. Lihat apakah ada hal-hal baik, kali ini kita tidak bisa melepaskannya. Mata binatang itu berbinar. Akhirnya, 2 kotak obat dibuka dan semua kotak obat dibuka. Haha, hasilkan banyak uang. Dia tertawa dan sangat senang. Ketika saatnya tiba, jangan tanya master tentang pil pemurnian. Ye Chen menegur. Bis Tianxing mengangguk. Ye Chen berencana bertanya kepada tabib apakah ia tahu asal-muasal pil-pil ini. Mereka meninggalkan aula kuno dan mencarinya di dasar danau. Tidak ada temuan lain selain kediaman Jiaolong. Mereka meninggalkan danau, lalu bergegas pergi, meninggalkan kekacauan. Setelah jauh dari danau, mereka berhenti di puncak gunung. Ye Chen mengeluarkan burung emas besar, membersihkannya, dan memanggangnya di atas api. Burung emas besar ini lebih gemuk. Ye Chen dan Bis Tianxing langsung memakan seluruh burung emas tersebut. Kemudian, Ye Chen menyerap kekuatan kera putih, macan tutul 9 pola, singa emas, dan harimau putih, lalu menghancurkan mayat-mayat itu. Setelah Ye Chen menyerap begitu banyak monster dan binatang buas yang kuat, kekuatannya telah meningkat pesat, dan ia secara bertahap mendekati tingkat kedua Hunyuan Daluo Jinxian. Ketika ia kenyang, ia mulai berlatih teknik petir 5 guntur dan tinju kera kuno Tongtian yang ia peroleh dari kera putih. Setelah Ye Chen menstabilkan kekuatan internalnya, ia juga mulai berlatih. Ye Chen pertama kali berlatih teknik Wulei Bangding, karena ia merasa bahwa keterampilan sihir yang kuat ini pasti lebih hebat daripada tinju kera kuno Tongtian. Ia merasa mayat itu pasti luar biasa, kalau tidak mungkin memiliki begitu banyak pola naga emas hitam, yang sama sekali bukan kebetulan. Terlebih lagi, semua peri di rumah harta karun itu adalah 9 perampokan. Bahkan keluarga-keluarga terkemuka di berbagai benua tidak memiliki koleksi seperti itu.
Ye Chen menduga bahwa mayat itu mungkin berada di luar keberadaan Hunyuan Daluo Jinxian, mungkin Raja Peri setengah langkah, atau Raja Peri tertentu. Namun, Ye Chen berpikir bahwa kemungkinan menjadi Raja Peri relatif kecil, karena jika itu adalah Raja Peri, mustahil untuk dibunuh. Di suatu era, hanya ada satu Raja Peri, jadi Raja Peri setengah langkah lebih mungkin. Raja Peri setengah langkah sebagai harta karun, itu wajar saja. Ye Chen dengan saksama mempelajari metode kultivasi teknik pemboman Wulei, dan kemudian memasuki kondisi kultivasi. Boom! Tak lama kemudian, garis surga binatang terbelah oleh guntur. Binatang Tianxing berteriak dan memarahi, aku menghapusnya. Teknik guntur 5 guntur tidak membombardirmu, kan? Itu hampir membakarku. Ye Chen melihat binatang Tianxing dan mengingatkannya, jika kau ingin berlatih teknik guntur 5 guntur, kau harus menguasai guntur. Jika kau ingin menguasai guntur, kau harus disambar guntur. Ini adalah proses dan tidak ada cara untuk melakukannya. Saudara Ye, bukankah aku bilang kau bahkan tidak mati di tanah Roh Kudus? Kau sudah berpengalaman. Ini pertama kalinya bagiku. Jika aku terbunuh, itu akan sangat tidak adil. Binatang Tianxing tampak tak berdaya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kau tidak akan mati. Jika kau terbunuh oleh guntur, aku tidak punya pilihan lain. Binatang Tianxing tak punya pilihan selain terus berkultivasi, dan kemudian menarik guntur. Ia menyaksikan guntur membelah tubuhnya. Binatang Tianxing berusaha sekuat tenaga untuk melawan guntur, tetapi ia tetap tersambar petir. Rambut emasnya hangus, dan ia berubah menjadi kera hitam besar King Kong. Tak lama kemudian, Ye Chen juga menarik guntur, binatang di sampingnya menyeringai, tampak Schadenfreude. Ye Chen menutup matanya dan membiarkan guntur membelah tubuhnya, tak bergerak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ye Chen dipenuhi petir dan perak, tidak sehitam binatang itu. Mata binatang buas itu menatap lurus, lalu berteriak, ah, tidak adil, bagaimana bisa seperti ini? Ye Chen tampak bermandikan guntur. Alih-alih disambar petir, Ye Chen justru dibaptis. Binatang Tianxing akan menjadi gila. Ia berada dalam kekacauan seperti ini. Namun, Ye Chen begitu tenang. Ia lebih manusiawi daripada mati. Guntur langit berlangsung sekitar setengah jam, lalu berangsur-angsur berhenti. Guntur dan kilat Ye Chen masih mengalir di tubuhnya. Pemandangan itu agak menakutkan. Garis langit binatang buas yang melihat ini, sudah sepenuhnya takluk. Seluruh tubuh Ye Chen bersinar dengan semacam kesucian dan kekuatan yang tak terkatakan. Teknik petir 5 guntur. Ye Chen meraung, guntur dan kilat meraung di langit. Ye Chen menunjuk ke langit, lalu menunjuk ke sebuah batu besar yang berjarak ratusan meter. Di atas langit, guntur dan kilat meraung dan bergemuruh turun. 5 guntur dan kilat itu kuat dan tirani. Mereka yang menghancurkan yang layu dan membusuk ingin menghancurkan segalanya. Kalimat itu langsung berubah menjadi debu. Keterampilan 5 guntur sungguh dahsyat. Ye Chen melihat serangan seperti itu, hatinya tiba-tiba terkejut. Setelah melihat pemandangan ini, binatang buas itu pun meraung, keterampilan 5 guntur. Ia menunjuk ke sebuah gunung di kejauhan, dan 5 guntur membombardirnya. Seluruh gunung itu hancur total dan gunung itu runtuh. Sungguh sihir yang dahsyat. Binatang buas itu juga sangat gembira. Ye Chen melihat binatang Tianxing di mana-mana, ia berkata sambil tersenyum, kau tidak ingin melakukan ini. Kau membuatku ingin memakanmu. Aku sudahi, kau benar-benar pemakan. Tegur binatang surgawi. Akhirnya, Ye Chen mengambil sebuah panci besar berisi binatang Tianxing, lalu membuang kura-kura itu, mereka menuangkan saripatinya ke dalam panci dan merebusnya. Mereka pun menikmati sup Wangba dengan nikmat. Setelah minum, ki abadi mengalir deras di tubuh mereka, bersinar, dan kekuatan dahsyat mengalir di dalamnya. Sup Wangba ini benar-benar tonik yang hebat. Meskipun hanya tingkat kedua Hunyuan Daluo Jinxian, itu sebanding dengan tingkat keempat. Garis surga binatang buas tertawa terbahak-bahak. Ada reaksi lain. Kalau ada, jangan ditahan. Ada banyak wanita di sini. Ayo kita pergi dan melampiaskannya. Ye Chen tertawa. Binatang buas itu penuh dengan garis-garis hitam, menatap matanya dan berkata, kau, ibunya, cari saja induk binatang buas untuk melampiaskannya. Aku bukan monster. Kau monster. Apa kau ingin mencari seseorang untuk melampiaskan amarahmu? Siapa yang bisa menahan tubuhmu yang kuat? Ye Chen menyeringai. Lalu ia berkata kepadaku, aku akan pergi ke kera langit untuk berlatih kungfu. Ye Chen tertawa dan mulai mempelajari tinju kera kuno Tongtian. Ini adalah teknik tinju kuno dan mendominasi dengan kekuatan luar biasa. Jika kau bisa melatihnya secara ekstrim, itu akan menjadi jurus mematikan yang ampuh. Dalam sekejap mata, Ye Chen mulai mengembangkan tinju kera kuno Tongtian. Dalam proses evolusinya, udara meledak dan seekor kera putih raksasa muncul di belakangnya. Momentumnya tak tertandingi. Ye Chen membunuh dengan tinjunya, dan bukit di seberangnya langsung meledak dan rata dengan tanah. Ye Chen tidak memiliki banyak kekuatan abadi dalam tinju ini, yang sebagian besar bergantung pada kekuatan teknik tinju itu sendiri. Melihat pemandangan ini, Ye Chen mengangguk dan berkata dengan puas, ini benar-benar kuat. Jika kau menambahkan Xianli, aku bisa membunuh lawanku di alam yang sama dengan satu pukulan. Bahkan jika itu adalah lantai 2 Hunyuan Daluo Jinxian, kurasa hampir tidak masalah bagiku untuk menggunakan tinju ini.
Boom! Bis Tianxing juga meluncurkan tinju kera kuno Tongtian, tak jauh dari gunung untuk meledak, kekuatannya mengerikan. Dia juga seekor kera, dia dapat mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Sekarang, aku bisa melewati Hunyuan Daluo Jinxian, haha. Dia sangat gembira. Ye Chen mengeluarkan daging Jiaolong dan merebus tulang naga. Semua daging Jiaolong yang lezat dipanggang dan dimakan. Kekuatan Jiaolong telah mencapai lantai 5 Hunyuan Daluo Jinxian. Penuh dengan harta karun, direbus dalam panci, dan nutrisinya ada dalam sup. Ye Chen dan Bis Tianxing makan barbeque dan minum sup bersamaan. Jika aku makan sepertimu, aku akan menjadi pemakan sejati. Bis Tianxing berkata sambil tersenyum sambil makan daging. Kalau begitu kau tidak boleh makan. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Bis Heavenline Hei Hei tersenyum, berkata, aku sungguh ingin merasakan cita rasa daging hitam keemasan, bagaimana kalau Jinwu 9 hari lagi tidak datang? Atau kita tunggu saja dia muncul, baru kita pergi ke kota, saran Ye Chen. Bis Tianxing mengangguk dan berkata, sekarang hampir sebagian besar orang sudah selesai. Kita akan pergi ke kota kedua untuk menghentikannya. Seharusnya tidak terlalu lama. Setelah keduanya berdiskusi, mereka mulai berangkat ke kota kedua. Dengan kecepatan mereka, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai lantai 2. Setelah tiba di gerbang kota kedua, lebih dari 10 orang telah berkumpul di gerbang kota kedua. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat satu persatu. Yang paling rendah kekuatannya adalah puncak lantai 9 Daluo Jinxian. Begitu banyak orang yang lulus ujian di kota pertama bulan ini. Bis Tianxing sangat terkejut. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu bulan ini. Mungkin ada beberapa sebelumnya. Sama seperti kita juga mencari peluang. Dua orang itu mendekati gerbang, mencari sosok yang familiar di antara sekitar 10 orang ini, tetapi kebetulan mereka tidak saling kenal. Monyet batu dan bukan aku. Ye Chen sedikit terkejut. Mereka sudah masuk atau belum datang? Bis adalah jalannya. Ye Chen mengangguk pelan, lalu berkata, kita tidak perlu menunggu di gerbang kota. Jika kita bertemu musuh, kita bisa langsung menghabisinya, agar tidak tidur semalaman. Tianxing tidak keberatan, dan mereka segera pergi. Kedua pria itu muncul di sebuah gunung yang berjarak 3.000 mil. Ini satu-satunya cara untuk mencapai kota kedua. Selama mereka bertemu musuh, mereka pasti akan bertarung dengan guntur. Selain berlatih di sini, Ye Chen dan Tianxing memakan daging monster yang kuat, dan tulang-tulang monster itu ditumpuk menjadi bukit. Seseorang datang. Kemampuan persepsi Ye Chen sangat tajam, dan langsung menyadari ada napas yang mendekat. Mata Ye Chen menatap ke kejauhan. Ketika ia melihat sosok itu semakin dekat, matanya sedikit berbinar, dan sudut mulutnya terangkat dan berkata, Tianxing, ada daging hitam kemasan untuk dimakan hari ini. Jinwu 9 hari telah tiba. Sukacita besar sang binatang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun bukan 9 hari Jinwu, dia juga seekor gagak emas. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Jalan Senyu, aku bertarung dengannya, dan dia berhasil lolos. Kali ini aku pasti telah merebusnya.